Terima kasih Bapak Mukono yang telah menyampaikan sambutan tuan rumah. Sebelum acara dilanjutkan, kami persilakan Pak Lasis, Pak Widian, dan Bu Ani untuk menikmati secangkir kopi hangat yang sudah tersedia beserta nyampian. Kita lanjutkan. Hidup bukanlah tentang menemukan diri sendiri. Hidup adalah tentang menciptakan diri sendiri. Hadirin yang berbahagia, sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Koordinator Pengawas sekaligus Ketua Kelompok Kerja Pengawas Kabupaten Banjarnegara. Kami mohon Bapak Widiono SPDMM untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi hari ini kita bisa bersemukatan wahlan suatu apa. Beliau Bapak Pembinaan PTK Dinas Pendidikan Kabupaten Banjarnegara dan Mati Pak Wasis. Hadir di tengah kita Mas Kopilot, Mas Widian, Wirawu, Pak Aning Wirawu dari staf pembinaan, teman-teman semua pengurus KKPS dan yang berbahagia Bapak Ibu anggota KKPS Kabupaten Banjarnegara, khususnya yang SD dan TK. Bapak dan Ibu semuanya, kesempatan yang baik ini harus kita awali tetap dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah sampai dengan detik ini kita bisa bersemuka. Ini menandakan Allah masih ridho pada kita semuanya untuk bisa bersilaturahmi di antara kita dan akan menambah tentunya wawasan dan juga persaudaraan yang lebih erat, dan juga tentunya supaya kita bisa menikmati keindahan alam, khususnya Banjarnegara ternyata memiliki daerah yang begitu indah. Sepanjang perjalanan kita terkagum-kagum dengan kondisi alam Banjarnegara yang sangat luar biasa. Tidak lupa salawat dan salam kita berikan kepada kita Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kita akan dibimbing olehnya untuk bisa masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Informasi dari medsos, kita itu selalu manusia seperti berbuat apa adanya dan tidak usah macam-macam, pasti dijamin oleh Allah masuk surga. Kata surga kan seperti itu. Ya. Kalau yang karena kita memang oleh Allah itu sebenarnya sudah memang dijamin untuk zaman surga, yang kadang-kadang kita yang tidak mau. Walaupun sudah di dalam Al-Quran dan sudah dikatakan oleh Bu Yuli lagi banyak hal yang memang pada manusia itu pinginnya yang berlawanan dengan kudrat ilahi. Pak Asih dan Nabi tadi sudah disampaikan nama datang oleh tuan rumah. Kami hanya menginformasikan pertemuan hari ini yang pertama adalah pertemuan rutin kami KKPS setiap bulannya yang bergilir dari distrik ke distrik. Ini bukan hanya ingin refreshing Pak, tapi memang kita tahu kondisi korwil masing-masing. Ternyata di Batu itu luar biasa, ya. Kapan Banjar ini ada Pak Wasis yang bisa nanti itu. Kemudian yang berikutnya karena permintaan beliau Bapak Kabid PTK kaitannya dengan informasi terkini dengan kerja yang mungkin saya belum tahu seperti apa. Yang jelas kemarin itu ada kebingungan di teman-teman guru kepala sekolah dan kami
katanya dengan izin kerja yang BKN, sinkron dan sebagainya. Mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Kemudian juga ketika kami buka di Kalibening kemarin, itu kami banyak titipan dari sekolah swasta dan kepala swasta. Nah, ternyata ada yang ditarik, ada yang tetap harus dilanjutkan. Ini sebenarnya statusnya seperti apa? Kemudian misalnya yang disuruh melanjutkan harus bagaimana, yang ditarik harus bagaimana. Ini nanti mungkin akan dijawab oleh dulu dari dinas. Kemudian berikutnya Pak Asih dan teman dari dinas itu kami hari ini memang ada beberapa yang tidak hadir, kami sudah disebutkan oleh Pak Uwono, ada Pak Sigit Ijit, Umundi Ijit, kemudian yang kedua itu Pak Sudiarto dan Buning karena ada tugas. Kemarin memang kita sangat bingung sekali, bolak-balik yang bukan itu harus diputuskan hari Jumat ini. Karena kok kita semuanya besok cuma tanggal 1 ya, hari Senin itu sampai dengan hari Rabu kita ada di Surya juga. Lanjut kita harus mempersiapkan mungkin kegiatan-kegiatan yang ada di kecamatan, karena mau tidak mau bulan Juli ini tanggal 22 harus sudah masuk. Nanti sudah tidak sempat lagi. Kemudian Pak Pasis dan dinas ini izinkan sementara kami informasikan kami hari Jumat, mungkin nanti kami mohon untuk bisa cek-cek, mohon maaf gitu, dengan cek syukur nanti bisa ada spelen waktu. Jadi teman-teman sudah tidak sabar mau nengok mbahnya di Dieng. Saya ada di sini atur, ini bapak dari Bu Pengawas yang teman-teman kita selaku pengawas itu memang kadang-kadang ketinggalan informasi ya, karena memang jalur-jalur untuk menyamakan persepsi kemudian menularkan sebuah regulasi itu kadang-kadang kami ditinggalkan. Tapi bukan berarti kita harus donasi ya, kita harus berusaha semaksimal mungkin dengan mandiri. Nah, yang perlu diinformasikan pada teman-teman semuanya, kita harus tahu tahun 2024 ini sudah turun regulasi baru. Kaitannya pertama, kemarin yang sudah di-share itu yang Permendikbud nomor 12 tentang apa Pak Minggu? Kemudian bahwa tadi itu sudah keluar juga panduan tentang pembelajaran dan asesmen dan tahun 2024. Jadi nanti akan ada perubahan pergeseran. Ono kata-kata ujian mulai, lalu untuk dibahas ini nanti di lain waktu. Sekarang ada istilah ujian, ada istilah seminar. Ini nanti juga membingungkan juga kalau tidak dibahas. Kemudian ada P5 panduan juga berubah lagi. Terbit tahun 2024 ini. Kemudian KSP, nanti KSP ya, nanti mungkin yang kita akan menurut KSP. Bukan KUSP, bukan KTSP, tapi sekarang KSP. KSP itu seperti apa? Itu. Kemudian CP-nya juga CP terbaru, ada ya, CP terbaru. Nah, jadi nanti jangan sampai kita ketinggalan dan ditanya oleh teman guru dan kepala sekolah. Aturan-aturan baru ini harus kita sampaikan dan kita share hasil yang saya punya ya. Nanti saya juga itu sehingga nanti nanti regulasi sing lawas jenengan sampaikan nanti dikomen kalau kepala sekolah gitu. Kemudian informasi terbaru juga kami Pak Saidin dan saya yang masih aktif ini sedang bintek instrumen akreditasi baru Bapak Tentu. Nah, selesai besok tanggal berapa Pak Saidin? Tanggal 21 ya. Ini baru posisi daring
besok tanggal 19 dan 21 nanti luring disuruh. Nah, gambaran sementara Bapak dan Ibu, karena ini mungkin Agustus akan akan gereng ya. Tolong teman-teman yang ada di sekolah yang mendapat jatah edukasi tahun 2024 ini untuk bisa mempersiapkan. Instrumennya berbeda dengan yang dulu. Nah, biar 35 butir, saat itu 15 butir. Nah, kurang lagi. 5 butir tapi bro, jerone di sini berat-berat. Kalian melakukan timbangan sing 157 pernah kan? 119 pernah kan? Kemarin 35 ya. Tapi intinya Bapak dan Ibu mungkin sebagai gambaran lagi, pasti salah berlebih Pak Jenenge. Yang tahu saat nanti yang akan dilihat itu masih empat komponen. Yang pertama adalah iklim sekolah. Nanti iklim sekolah ini yang akan dilihat. Jadi, sekarang sudah tidak pengaruh gedungnya magrong-magrong, kemudian prestasi peserta didiknya sampai tingkat jabatan dunia tidak. Kalau proses pembelajaran nanti tidak baik, nanti ini berarti apa? Iklim sekolahnya itu seperti apa? Nah, ini iklim sekolah dibagi menjadi 25 ya, ya. Tidak itu. Kemudian yang kedua adalah kemarin itu kepemimpinan sekolah. Nanti akan dinilai kepemimpinan sekolahnya ada berapa Pak Dedin? Ada 6 komponen ya. Jadi nanti kepemimpinan kepala sekolah. Ya, kepemimpinan kepala sekolah itu seperti apa? Kemudian yang ketiga nanti kompetensi pendidik. Ya, kompetensi pendidik. Nah, kemudian yang keempat itu tentang apa Pak Sadin? Proses pembelajaran ya Pak ya. Nah, tentang proses pembelajaran. Ya. Nah, sehingga Bapak dan Ibu mungkin perlu mulai disiapkan. Kelihatannya itu akan agak mirip-mirip dengan TK tadi. Artinya sekolah ketika melakukan kegiatan sesuatu mohon untuk didokumenkan. Dokumen itu tidak hanya sebatas administrasi, tetapi foto dan video ini saya. Kelihatannya akan seperti itu. Ya, foto dan video. Ya, misalnya guru mulangan luar kelas, kan? Guru, misalnya outdoor activity, nanti saya tolong di video. Guru mengajar dengan alat peraga, misalnya, ya di video itu. Siswa praktek misalnya di video itu. Di sana juga nanti akan diolah alih tentang apa proses pembuatan KSP, proses pembuatan RKCM, sebagainya itu tetap RKS. Sekarang tuh sudah ngeling semuanya, nanti juga akan di agitasi itu juga akan ditanyakan rapat pendidikannya, cara nilai ekskul seperti apa, melibatkan siapa saja, budaya refleksinya seperti apa itu ya Pak ya. Dan kombel yang kemarin sudah kita sampaikan di awal itu penting sekali sekarang. Dengan ini kan sudah hampir sejalan semuanya antara IKN, implementasi kurikulum merdeka, sekolah penggerak, akreditasi itu nanti akan sejalan. Sudah tidak beda-beda dia beda dokumen, nah sekarangnya seperti itu. Itu sementara. Kemudian Bapak dan Ibu, ini karena di tempat kita untuk SD itu ada 10 sekolah penggerak yang hari ini sedang PMO. Itu nanti fungsi pengawas akan juga sama dengan kemarin, ditambah gitu. Nanti panjenengan akan merefleksi PMO yang dilakukan oleh kepala sekolah. Jadi nanti yang sekolah penggerak nanti kalau selama angkatan pertama, kalau 3 tahun pertama itu yang PMO adalah fasilitator, nah besok itu pengawas. Kepala sekolah, dan nanti pengawasnya yang merefleksi. Kemudian nanti tugas kami yang fasilitator itu
ada tambahannya itu di kunjungan lapangan. Kunjungan lapangan itu kalau tahun pertama hanya 1 kali dalam 1 tahun, ini 2 kali. Nanti mulai Agustus, September, Oktober, dan nanti Februari, Maret, April. Oke. Nah, nanti mungkin bisa dikuatkan di teman-teman sekolah penggerakan. Kita alhamdulillah punya 10 SD dan 10 TK gitu, TKKB gitu. Kemudian kemarin ada informasi tentang rekognisi untuk kepala sekolah penggerak yang angkatan pertama. Kita belum, karena baru 1 angkatan. Gitu, baru 1 tahun. Angkatan saya belum, nanti sudah tahun. Iya. Saya tidak punya fasilitas. Saya tidak punya fasilitas. Kelas apa ya? Sampai yang TK yang 2 di samping. Apa ya? Ya, kemarin tuh ya Bapak dan Ibu, memang kemarin kita kan baru dari Solo, pulang kemarin itu, itu ada perubahan-perubahan pendampingan. Kami fasilitator dirubah-rubah sesuai dengan kebutuhan. Yang saya ajak, kita ajak dulu silahkan dan lain-lain. Yang lain digeser-geser. Mungkin itu sementara gambaran untuk informasi kepada semuanya. Kemudian yang terakhir ini hari kemarin, sekarang dan Rabu ke Jumat ya ini sekarang, karena ada pemaparan RKJNG di dinas. Sebenarnya kami terlibat karena juga tugas negara dan sehingga kami izin sama Mas juga. Intinya itu yang saya tahu itu kami kemarin dicawil oleh Mas Yoga. Setiap kecamatan kan ada 3 yang dipilih. Jurnal Mas Yoga apa? Nanti dari 3 itu kan paparan ini. Nah, kemarin kita dinilai lah yang juara 1 dari hasil ketiga itu disuruh paparan kan. Nah, yang intinya itu besok akan diajak ke BPPND. Nanti akan ya banyak dilatih di sana lah kaitan dengan RKJN. Nah, yang terbaru kesempatan kami kemarin dengan pengawas SMP, RKJN nanti pembuatannya tidak tahun pelajaran tapi tahun anggaran. Di tahun anggaran. Nah, untuk bisa membantu teman-teman mungkin kami punya instrumen yang untuk penilaian. Artinya kan instrumen itu bisa dijadikan pedoman untuk membuat RKJN. Nah, nanti kita share juga nggak apa-apa. Sehingga nanti Pak Jonan misalnya dampingi menyusun RKJN itu paling tidak apa sistematikannya ya oleh kode kalau sing gawe biji tingkat kabupaten dan baru seperti itu. Terima kasih sekali, mohon maaf kalau kesalahannya nanti mungkin bisa dilanjut untuk aku nanti mohon sekali kepada Bapak Wasit dan teman-teman yang dari dinas untuk bisa menyampaikan dengan sepadan-padannya dan secepat. Nah, ini maaf bila ada masalahnya, tetapi bukan seperti itu Pak. Monggo, misalnya memang kita butuh ya monggo silahkan. Kami sampai dengan jam 4 itu siap tugas kami sampai jam 4. Tapi kalau misalnya kalau selesai semuanya apa? Nah, yang penting kami nanti setelah dari sini tidak mengalami hubungan lagi sampainya di kecamatannya masing-masing. Nah, dan mohon maaf sekali lagi segala masalahnya kurang teraturnya dan matur. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.